Acara keempat, sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kembang, Kiai Haji Ahmadi SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim ala rasulinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu sa'adatil haqiqiyata fit dunya wal uqbah, amma ba'd. Hadratul kiram julasainal afadil yang kami hormati Bapak Mudir Nurul Ilmi beserta asatid yang telah berkenan menyelenggarakan acara yang sangat penting pada hari ini, yaitu wisuda pertama bagi anak-anak kita. Rekan-rekan pimpinan cabang yang kami hormati, dan tak ketinggalan yang kami utamakan dari jajaran PDM yang kali ini akan dihadiri oleh beliau Bapak Haji Fakhrul Razi SE, dan ini juga disertai oleh Dikdasmen Pak Haji Sajiman MPD MM yang telah menyertai kita semua, Bapak petinggi yang kami hormati, juga Kepala SMA Bangsri sekaligus Kepala SMA Nurul Ilmi, dan juga bapak-bapak semua tamu undangan dari unsur PCM, PRM, PCPM, PCA, dan semua ortum yang kami hormati pula. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan melimpahkan anugerah taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga hari ini kita bisa bertemu dalam acara akhirus sanah dan sekaligus wisuda bagi anak-anak kita, wisuda SMA maupun wisuda tahfidz, yang mana nanti menjadi kebanggaan kita setelah tamat dari Nurul Ilmi ini. Sholawat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita ikuti syariatnya, kita contoh uswah hasanahnya, dan sekaligus kita nantikan syafaatnya. Semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang mendapat syafaat, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama wali santri yang berhasil menitipkan anak-anak atau putra-putrinya di pesantren Nurul Ilmi ini dengan proses yang demikian rumitnya, panjangnya, dan hari ini insya Allah bisa diterima kembali sebagai putra-putrinya yang insya Allah sudah dibekali oleh para ustadz ustadzah yang ada di Nurul Ilmi ini. Apapun jadinya, saya yakin semua pasti ada manfaatnya, dan itu ditegaskan dalam
Al-Quran bahwa kita ini akan diangkat derajatnya, terutama satu adalah orang yang beriman dan dua berilmu. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita yakin bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan berilmu. Anak-anak yang diwisuda hari ini insya Allah sudah ditanamkan deder keimanannya dan juga keilmuannya, dan saya yakin pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Derajat itu tidak hanya jabatan, tapi derajat itu nilai yang hakiki, menjadi anak-anak yang insya Allah tidak mengecewakan di masyarakat lingkungan kita. Ya paling ora upama besok dipek mantu wong iku ya untuk pilihan pertama. Tamatan apa? SMA. Oh. Tahfidz piro 15 juz dipilih. Nek sekolah ya apa? SMP rak lulus. Oh, mesti direndahkan. Nggih mboten? Wis bocah rak pati ayu. Sekolah cendek ndwablek pisan. Mesti dipilih sing ya elek-elek sithik tapi jos ilmune, sekolah dhuwur, sopan santun. Kepada suami juga nanti akan menghormati, kepada mertua akan menghormati. Karena apa? Dibekali iman dan ilmu, pasti diangkat derajatnya. Belum lagi nanti di masyarakat, di tempat-tempat pekerjaan mesti diutamakan. Tidak akan mengecewakan, karena ini janji Allah sendiri. Kalau janji Allah itu tidak akan diingkari. Bapak Ibu yang kami hormati, dan pesan saya kepada wali murid terutama, pendidikan yang sudah diterapkan di pondok pesantren ini, pendidikan yang tidak hanya ilmu saja tapi juga akhlakul karimah, ditanamkan sejak awal masuk ke sini sampai tamat. Akhlakul karimah, menjadi anak yang insya Allah itu menjadi anak yang gejala-gejala untuk masuk surga itu ada. Karena salah satu tanda orang yang masuk surga itu satu adalah wajhun walihun, minimal nomor satu, karena ada 4 hal. Wajhun malihun itu wajah yang basam atau wajah yang cerah ceria. Monggo Bapak Fahrul Razi dan sampun bareng rawuh. Saya lanjutkan bahwa salah satu tanda orang yang akan masuk surga adalah wajhun malihun. Pendidikan yang ada di sini akhlakul karimah, salah satunya adalah wajah yang ceria. Ojo diwarai wajah sing besem, gaene becucu. Nah, niki tidak baik. Di rumah juga gitu. Kalau Bapak Ibu melanjutkan pendidikannya, pergaulannya dengan anak-anak,
cobalah dengan wajah yang malihun, wajah yang tersenyum. Karena wajah tersenyum ini menurut penyelidikan akan menimbulkan timbulnya adrenalin yang positif. Adrenalin positif itu akan membawa kepada kolbun kita menjadi kolbun salimun, kolbun yang itu selalu positif dalam menanggapi sesuatu. Karena ada orang yang setiap melihat sesuatu itu negatif itu ada. Lagi ligih kok pondok kok munggah medun, ora enak iki. Oh. Dilinggihno nek nggon panas ya, wah panase mengkene. Negatif terus. Nah, ini jangan dibiasakan seperti itu, tapi biasakanlah yang tersenyum. Nah, ini kepada anak-anak juga demikian. Nek nuturi bocah-bocah ojo nganggo nesu, tapi dengan wajah yang santai. Karena wajah yang santai, yang tersenyum akan membawa tubuh kita seluruhnya akan kendor sarafnya. Ini salah satu dari melanjutkan bergaul dengan anak-anak setelah keluar atau tamat dari Nurul Ilmi. Ini bisa dilanjutkan tidak di rumah saja, tapi bisa kuliah. Kalau ada ongkos memang diajarkan supaya melanjutkan ilmu itu, mencari ilmu itu terus menerus. Demikian kami sangat salut kepada Pondok Pesantren Nurul Ilmi yang minim dari bantuan dari PCM, yang sebaiknya itu PCM itu selalu membacking dalam hal lahiriah maupun batiniah, tapi kemampuan PCM Kembang itu ya terbatas. Yang paling tidak itu dukungan moral itu terus. Jadi jangan merasa ditinggalkan, walaupun dalam segi finansial mungkin kami masih kesulitan untuk itu, tapi insya Allah dengan usaha mudir kita itu berjuang itu tidak hanya dohir saja, tidak hanya batin saja, tidak hanya siang saja, tidak ada malam hari saja, tapi dohir batin siang malam, geger tinggu weteng tinggu sikil tinggu sirah. Ini polae mudir kita ini. Nah, itu kita hargai dengan sangat kami apresiasi, bahwa kekurangan kami kita maklumi, tapi kami tetap mendukung. Tidak banyak yang saya sampaikan, dan nanti akan menerima gemblengan dari PDM juga, dari Pak Fakhrul Razi, dan kami akhiri sampai di sini. Juminten marut klopo digawe kupat lunga ring Jepara. Dek dorak muni cakep. Kaleni juminten marut klopo digawe kupat gawa ring Jepara. Semanten atur kawula menawi lepat nyuwun ngapura. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
foto dulu sekadar. Foto dulu. Syukron jazakumullahu khairan kathiran kepada Kiai Haji Ahmadi SPD atas sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Direktur Pondok Pesantren Modern Nurul Ilmi Muhammadiyah Kiai Haji Sukahar LC MPI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jepara, beliau Bapak Kiai Haji Fahrul Razi SE. Beliau selaku pembicara, pemberi tausiah pada acara wisuda akbar pada hari ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran beliau. Sosok pimpinan daerah Muhammadiyah Jepara, 2 periode ini beliau membawa di pimpinan daerah, dan kali ini datang ke Bucu di Ponpes Modern Muhammadiyah Nurul Ilmi tanpa dikawal oleh pengawal, sendirian dari Surodadi ujung Jepara ke ujung pucuk Gunung Bucu. Mudah-mudahan Pak Yai selalu sehat, karena saya tadi mengira-ngira beliau dikawal oleh 2 bodyguard dan Komandan Kokam. 2 komandan sudah datang dari tadi pagi, memang menunggu kehadiran beliau, tidak mengawal dari pimpinan daerah dari kantor Jepara. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kembang, Bapak Ketua Pimpinan Cabang Bapak Kiai Haji Ahmadi SPD yang telah memberikan sambutannya selaku pemangku lembaga Pondok Pesantren Modern Nurul Ilmi Muhammadiyah adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Kembang. Semua yang hadir jajaran pimpinan cabang, kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang mengikuti acara wisuda pertama pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah, pimpinan ranting Muhammadiyah, semuanya dari seluruh ranting di Kecamatan Kembang yang kami hormati. Pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah, Kokam yang semuanya hadir yang kami hormati. Dewan Asatidah, Ustadzat, pengasuh Ponpes Modern Nurul Ilmi Muhammadiyah, tingkat SMA, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Bucu yang semuanya kami hormati, yang berbahagia rahimakumullah. Yang sangat saya muliakan kepada Bapak Ibu Wali Santri Pondok Pesantren Modern Nurul Ilmi Muhammadiyah dari seluruh jenjang kelas 7 hingga kelas 12
yang hadir dari berbagai daerah di Jepara, bahkan ada yang luar Jepara, semua yang kami hormati, selamat datang, selamat menikmati, dan kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah diberikan oleh panitia. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu donatur Pondok Pesantren Modern Nurul Ilmi Muhammadiyah, dari seluruh donatur yang hadir pada hari ini, yang kami tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, dan para donatur yang mengikuti secara online karena membaca dari media sosial kami yang tidak terhitung, ada di luar negeri saat ini, ada yang sedang umroh, donatur kami sedang di Madinah, ada yang sedang di Makkah belum pulang haji, dan di luar Jawa banyak yang ada di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Timur hingga Jawa Barat hingga Provinsi Banten. Banyak para donatur kami yang memberikan sumbangsih bantuan kontribusi untuk para santri dan kemajuan Pondok Pesantren Modern Nurul Ilmi Muhammadiyah ini. Dan yang sangat saya hormati kepada Bapak Ibu wali santri, wisudawan, wisudawati kelas 12 yang berada di tenda kanan saya, agak sedikit kepanasan, mohon maaf Bapak Ibu-ibu. Dan kali ini adalah pertemuan wali santri, bukan yang terakhir, tapi yang paling membanggakan. Insya Allah kita masih berjumpa lagi. Sudah 6 tahun panjenengan mengawal Ananda, dan ini kali saatnya panjenengan melihat Ananda akan diwisuda. Anak-anakku semuanya kelas 12 yang hari ini akan diwisuda, ada 9 santriwan. Silahkan berdiri. Dan ada 11 santriwati. Silahkan berdiri. Ada 20 santriwan, santriwati yang hari ini akan diwisuda. Terima kasih, silahkan duduk. Bapak Ibu tamu undangan yang saya muliakan, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dengan segala nikmatnya yang telah dihadirkan kepada kita semuanya, hingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara akbar, wisuda angkatan pertama kelas 12 Pondok Pesantren Modern Nurul Ilmi Muhammadiyah, dan wisuda tahfidz Pondok Pesantren Modern Nurul Ilmi Muhammadiyah. Lupa saya berikan kehormatan kepada para panitia penyelenggara wisuda yang sudah bekerja sedemikian teliti, jelimet, sulit dan beratnya, karena ini adalah hajat pertama, wisuda pertama. Ibarat wong mantu niki mantu pisanan. Mantu pisanan nyuwun sewu, kula tinggal 3 hari sebelum saya berangkat ke Tanah Suci, saya bentuk panitia. Setelah itu saya mendapat mandat dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jepara untuk membimbing jamaah haji KBH Muhammadiyah. Baru pulang kemarin hari Selasa. Jadi para panitia ini saya tinggal duwe gawe tanpa bapak. Alhamdulillah, dan ini keadaannya. Jika banyak kurangnya saya maklumi, walaupun konsep prosedurnya sudah kita tetapkan pada saat rapat. Monggo Pak Haji, Pak Polisi dari Polsek Kembang. Para panitia, kami maklumi segala keterbatas dan kekurangan. Bapak Ibu, rasa syukur yang tak terhingga kami di Pondok Pesantren Modern Nurul Ilmi Muhammadiyah Bucu ini diberikan kesempatan dan amanah untuk bisa menjalankan tugas, meneruskan perjuangan para ulama, meneruskan perjuangan para pendahulu
untuk mencetak, membina kader-kader umat dan kader persyarikatan yang kali ini hampir menetas di angkatan pertama. Mudah-mudahan nanti tetasannya ini bisa menjadi jago kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan bisa menjadi babon. Ya, menjadi rijal, pemimpin bagi yang laki-laki. Ya, betul-betul menjadi mar'atun salihah bagi yang perempuan. Dan ini petarangannya di dalam kondisi ditetaskan dalam petarangan yang memang belum fasilitas yang memadai. Kalau sekarang ada gedung di samping kiri saya, di samping kanan panjenengan, ketika anak-anak kami hadir yang sekarang kami wisuda, tempat ini dulu masih hutan. Bapak Ketua, Bapak Pimpinan Cabang semua masih ingat tempat ini ketika anak-anak santri kami yang sekarang kami sudah, itu dulu tempat ini masih hutan. Dimana kalau bangun tidur malam jam 3 itu masih banyak pocong gentayangan. Dan ini bukan cerita tapi fakta. Banyak pocong gentayangan dan ini netas dari produk pocong-pocong gentayangan. Di anak-anak yang sudah bandel dan mantap karena tidak takut dengan pocong. Bahkan pocong pun ditantang dan dipendelengi. Ini dalam waktu 6 tahun berproses sehingga ini sudah diresmikan oleh Bapak Profesor Dr. Sofyan Anif 1 tahun yang lalu ketika menyampaikan pengajian akbar menyambut Ramadan. Alhamdulillah. Maka puji syukur kehadirat Allah bahwa la syukra illa 'alallah. Tidak ada syukur kecuali hanya kepada Allah. Kami hanya menjalankan amanah. Bapak Ibu yang berbahagia, salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau yang senantiasa memberikan keteladanan kepada kita semuanya. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan cabang Muhammadiyah, Aisyah, Nasyatul Aisyah yang berkenan hadir dalam acara pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu Wali Santri dari seluruh jenjang kelas 7 hingga kelas 12 yang jauh-jauh datang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Jepara, ada yang datang dari Kabupaten Pati, ada yang dari Kabupaten Kudus, ada yang jauh dari Banten. Ini paling jauh. Mungkin sudah kemarin datang yang dari Banten. Dan kepada Bapak Ibu tokoh-tokoh Muhammadiyah, sesepuh-sesepuh kami yang tidak bisa kami sebutkan, kami pun hadirkan pada hari ini turut memberikan dukungan doa restu atas terselenggaranya, terlaksananya kegiatan hari ini. Mohon doanya mudah-mudahan berjalan dengan baik dan membawa manfaat untuk kemajuan Muhammadiyah, kemajuan Islam dan pergerakan dakwah di tengah-tengah tantangan yang sebegitu berat ini. Kepada para donatur yang telah memberikan banyak bantuan sehingga terselenggara kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada teman-teman Kokam yang telah turut terjun hadir menyelesaikan kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan hari ini menyatu wisuda akbar angkatan pertama dan wisuda tahfidz. Wisuda akbar angkatan pertama diikuti oleh 20 wisudawan wisudawati, ada 9 santriwan dan 11 santriwati. Dan dilanjutkan dengan wisuda tahfidz, bahwa yang mengikuti wisuda tahfidz ini tidak harus kelas 12. Ada yang kelas 10, ada yang kelas 11, dan ada yang kelas 12. Di mana yang kami wisuda tahfidz pada pagi hari ini adalah yang telah mencapai ujian tahfidz 10 juz dalam waktu sekali duduk dan 15 juz dalam waktu sekali duduk. Ada
satu santriwan yang telah menyelesaikan 15 juz sekali duduk. Dan ada 4 santriwan yang menyelesaikan 10 juz sekali duduk. Dan ada 2 santriwati yang menyelesaikan 10 juz sekali duduk. Adapun capaian tahfidz secara umum 10, 12 atau 15 atau 18 bahkan mendekati 20 banyak. Namun belum tentu di wisuda, karena yang mendapatkan hak wisuda di panggung dan juga akan menghadapi uji kompetensi tahfidz di hadapan publik adalah yang telah menyetorkan hafalannya sekali duduk satu majelis. Misalnya ini dimulai jam 9 sampai selesai 15 juz, tidak berdiri selesai 15 juz, itulah yang di wisuda. 10 juz dari jam 9 hingga selesai tidak berdiri dari tempat duduk, hanya duduk minum, lanjut lagi. Yang sudah mencapai 12 bahkan 20 tapi belum satu kali duduk, itu capaian di tingkat kelas atau halakoh tapi belum mencapai wisuda. Maka bisa jadi santri kami yang hari ini kami wisuda tahfidz, tahun depan ikut wisuda tahfidz lagi, mungkin tahun depan akan menyetorkan tahfidznya 20 juz sekali duduk, mungkin 25 juz sekali duduk. Yang kami uji dan lolos dalam standar minimal 10 juz sekali duduk, itulah yang mendapatkan wisuda. Dan nanti yang akan kami wisuda adalah yang 10 juz sekali duduk dan 15 juz sekali duduk. Dan insya Allah nanti bapak-bapak ibu-ibu kami persilahkan boleh mengetes kemampuan hafalannya. Tapi mohon maaf, nek kira-kira panjenengan dhewe mboten hafal, ampun coba-coba. Ini hanya untuk ahlinya. Maka tiwas jenengan malah disalahke sing diuji. Jenengan niku salah. Kula mboten meden-medeni lho nggih. Tiwas aku arep takon kok malah ustate ngono. Ya, tapi boleh nanti yang di wisuda tahfidz nanti di sini boleh diuji. Boleh diuji, nanti akan ada panitia yang memberikan fasilitas. Bapak Ibu yang saya hormati, sekaligus hari ini adalah wali santri dari seluruh jenjang kelas 7 hingga kelas 11 juga akan menerima hasil raport nilai yang nanti akan diselenggarakan setelah usai acara wisuda ini. Dan kita hadirkan semua karena ini adalah acara wisuda yang pertama. 20 santri kami yang kami wisuda ini netas dalam kualitas yang kami banggakan. Dahulu ketika kali pertama kami menerima santri baru tahun 2021, 6 tahun yang lalu ada 35 santri. 2020-2021. Bapak-bapak, ibu-ibu wali santri panjenengan saged pirsani biyen nalika daftar tahun selikur kados napa niki putrane. Kados napa niki putri-putrine. Nggih, kula tesih gadah fotone niku teng ngene HP. Nek weruh nggih guyu dhewe. Wong wis 6 tahun nek saiki ganteng-ganteng ayu-ayu kaya ngene. Nggih. Ya biyen di pating kelepot, pating kelowor. Mandek iki mike. Oh ya. Maka anak-anakku semua, Ustadz berpesan, kalian yang telah ditempa oleh para ustadz dan ustadzah, silih berganti ustadz yang tiap tahun terkadang membidangi bidang-bidangnya, berganti-ganti ustadz dan ustadzah, terkadang berbeda pola dan cara. Namun ustadz berjuang semua untuk ananda menjadi soleh dan solehah. Dan terkhusus kelas 12 ini anak-anak kebanggaan kami.
karena siap berjuang di saat kami tidak ada apa-apa. Ketika pondok miskin, dapur yang masih acak-acakan, bangunan ini tidak ada, emperan yang terkadang bocor. Namun mereka ketika kami berjalan, terpanggil dengan panggilan Allah untuk menyebarkan ilmu. Selesai kelas 9, kami mencoba, anak-anakku buka SMA, melanjutkan tahfidz. Dari 35 terjaring ada 20. Ini anak-anak kebanggaan kami. Syukur kepada Allah. Di kala itu serba terbatas. Serba terbatas. Air yang terkadang mati tengah malam karena keterbatasan mata air. Listrik yang terkadang mati tengah malam, sehingga kami yang masih terbatas SDM, waktu itu SDM kami hanya ada 3 ustadz putra dan ustadzah putri, masih sangat terbatas. Ini anak-anak yang tertempa dalam ujian yang sangat berat. Maka insya Allah, walau mungkin capaian akademiknya masih belum seberapa, tapi insya Allah barokahnya ilmu mengalir. Maka pesan Ustadz, pegangilah selalu kebaikan dan kebenaran. Karena sesungguhnya orang yang berpegang kebenaran akan selalu dibersamai oleh Allah. Bersabarlah, kesabaran pasti membuahkan hasil. Anak-anak kami yang di Nurul Ilmi ini masuk dahulu rata-rata Iqra 1, bapak-bapak. Sangat jarang yang sudah bisa Al-Quran lancar. Dari yang masuk, yang bisa Al-Quran lancar kisaran 10%. Iqra 1 dan Iqra 2. Maka ketika selesai kelas 12 bisa 10 juz dan bisa 15 juz, ini bukan berarti kami ini masih lambat, tapi kami membentuk dari Iqra 1. Bahkan ada yang memang sama sekali belum mengenal huruf, karena kami bercita-cita mencerdaskan generasi anak kaum muslimin, menjadikan yang belum tahu menjadi tahu, menjadikan bisa bagi yang belum bisa, menjadikan berilmu bagi yang masih jahil. Dan kami mewadahi semua masyarakat warga lingkungan yang belum bisa apa-apa, bahkan memang rata-rata bacaan sholat saja belum pada bisa. Dan kami bercita-cita menjadikan mereka semuanya bisa sholat dengan baik, zikir doa dengan tertib. Sehingga kami mencetak dari nol. Untuk apa? Kami ingin membentuk image bahwa pondok bukan berarti harus masuk sudah pintar Quran dan lancar. Tidak. Tapi pondok tempat untuk membengkeli dan mencetak orang yang tidak tahu menjadi tahu, yang salah menjadi benar, yang bodoh menjadi berilmu. Sehingga masuk Nurul Ilmi tanpa seleksi. Iqra 1 bahkan belum kenal alif ba ta pun kami terima. Untuk apa? Demi untuk mensukseskan generasi umat ini menjadi ahlul Quran. Dan inilah tetasan pertama. Pesan kedua, selalu bersemangat dalam bertalabul ilmi, jangan patah semangat. Yang ketiga, jagalah adab. Abdullah ibn al-Mubarak, salah seorang ulama di antara ulama tabi'in, beliau memberikan keteladanan. Talabtul adab 30 sanah wa ta'allamtul ilma 20 sanah. Saya itu belajar adab 30 tahun dan aku ngaji 20 tahun. Maka anak-anakku, ngajimu baru 6 tahun. Lamuno iso ojo keminter. Luwih oke-oke anggonmu golek ngilmu, tumindak sing luwih becik, adab luwih utama. Ojo rumangsa iso ning iso rumangsa. Ojo rumangsa pinter ning rumangsa ijih durung pinter. Paham anak-anakku semuanya? Adab lebih utama. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Bapak Wali Wisuda Nizawati, ke-20 anak ini setelah kami wisuda hari ini akan libur selama kurang lebih 2 pekan. Dan berikutnya anak-anak kami yang kami wisuda ini akan melanjutkan tugas khidmah pengabdian 1 tahun.
mereka tidak pulang, dan mohon ikhlas dan ridhonya Bapak Ibu, mereka akan mengabdi pengabdian khidmah 1 tahun di Pondok Nurul Ilmi. Apabila diperlukan untuk perjuangan Muhammadiyah di cabang dan bahkan di cabang lain, kami selaku pengasuh, salah satu di antaranya generasi kami yang sudah kami tetaskan dalam wisuda ini, yang menjadi khotib sudah siap. Khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat, ceramah Ramadan dari para santriwan kami ini semua sudah siap. Menjadi guru TPQ semua sudah siap. Dan sewaktu-waktu dibutuhkan untuk keluar, apabila Ustadz Kahar berhalangan, bisa untuk berdiri di depan podium. Sudah siap semuanya. Dan terutama pengabdiannya adalah mengabdi di pondok untuk mengamalkan ilmu, dan tetap nanti akan melanjutkan halakoh tahfidnya bersama dengan halakoh untuk tetap dibina supaya hafalannya tidak hilang. Dan kami sampaikan, tidak ada kerugian dalam waktu, tapi yang didapat adalah barokahnya. Barokahnya ilmu adalah didapat pada saat masa khidmah. Al ilmu bitta'allum, dapat ilmu kalau mau ngaji dan belajar. Wal barokatu bil khidmah, lan barokahe iku lancar lan tumoto amarga khidmah, mau pengabdian. Contohnya siapa? Saya pribadi selaku yang diberi amanah di Ponpes Modern Muhammadiyah ini, nyuwun sewu, bondo yo ora duwe, rupa yo ora ganteng, fasilitas yo tidak ada, tapi karena khidmah ini demi Allah lillahi ta'ala menjaga amanah, barokah Gusti Allah nuntun Nurul Ilmi dilalah saged mlaku padahal ora duwe bondo. Sugih nggih mboten, rupa mboten wonten, mung tujuane satu, khidmah agamane Gusti Allah, ngrumat warisane para nabi. Nggih rupiyin mboten nginten kok ujug-ujug sak menten dhuwure niki nggih mboten nginten. Lah duwite king pundi nggih Mbah nggih? Estu. Lah wong niki digusur bulldozer iki sesuk iki dibelumbangi semene sapa sing mlebu wesi kondi utang kabeh. Lho niki nggih lunas sampun. Alhamdulillah. Mbah Fahrur estu nggih mangertosi rikala peletakan batu pertama masjid nggih Mbah. Sekalian kalian pengajian Ramadan. Lho niku masjid Umar bin Khattab niki mimbare ten mriki. Niku mak bedundu kula ditelepon saking Yayasan Minhajus Sunnah, Ustaz saya mau survei ke Nurul Ilmi, mau membantu masjid. Bantuan 350 juta. Niku kok ujuk-ujuk. Duit 350 juta niku kinten-kinten pimpinan cabang niku mesti abot nggih Mbah nggih. Estu abot. Lah niku mak bedundu biar diparengaken namung laporan mawon. Sampai saat menika nembe mawon kula wingi niku nggih diparingi form pelaporan masjid bantuan, hanya laporan saja isinya apa masih. Dan inilah barokahnya Gusti Allah. Jadi anak-anak ini saya tunjukkan, selalu saya kasih nasihat, nek gelem khidmah pasti barokah, lamun pinter mesti manfaat, lamun sugih ya manfaat. Itu pesan saya, anak-anak nanti ini masih khidmah dan masih dalam gemblengan saya, nanti masih tak gemblengi Pak Bang. Khusus-khusus ini memang yang senior khidmah ini memang penanganan khususnya ada di direktur, boten sembarangan niku pokoknya langsung tak idoni pokoknya nek kleru niku. Iki wis mambu iduku pirang-pirang niku. Ning boten idu temenan. Nggih, pokoke tak sembur kabeh niku. Ya insyaallah wis upama pocong-pocong niku poconge sing mlayu. Ya, itulah maka pesan saya, jaga adab dan siap berkhidmah. Insyaallah jaringan dari pimpinan Muhammadiyah, jaringan dari Pondok Pesantren Muhammadiyah, baik jaringan sekolah tinggi, Ma'had Ali, perguruan tinggi, kami punya jaringan. Di sini hadir para pimpinan. Ya, insyaallah bagi anak-anak kami yang bisa menjaga tahfidnya dengan baik, dengan mungkin menjaga tahfidnya dengan baik, bisa menempuh jalur prestasi tahfidnya. Maka jaga tahfid sehingga nanti ketika ingin mengambil jalur prestasi tahfid bisa terjaga
dan mudah-mudahan nanti bisa mengambil jenjang lebih tinggi, kalau bisa nanti ke luar negeri di Mesir, ya di Aljazair, di Mekah, di Madinah, insya Allah bisa mencapai gelar S1 di tanah suci. Insya Allah meneruskan perjuangan para ustadz dan ustadzah. Allahumma amin. Ini dan mohon nanti agak sabar Bapak Ibu, namanya wisuda, banyak prosesi panjang, harus sabar. Ya mudah-mudahan nanti barokah, dan ini wisuda yang baru pertama masih banyak sekali kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon kepada Bapak Kiai Haji Fahrur untuk nanti berkenan memberikan wejangan kepada santri-santri kami yang sedang diwisuda, dan terima kasih atas kehadirannya. Beliau dengan sendirinya tanpa dituntun, tanpa dikawal oleh para pengawal, tapi hadir sampai di sini. Mudah-mudahan barokah nanti ilmunya. Undangan kami sampaikan pada beliau tanggal 8 Mei 2026, tepat saya baru 2 hari di Madinah. Saya telepon langsung beliau dan beliau menyatakan kesanggupannya. Selanjutnya saya sampaikan undangan secara tertulis tanggal 9 Mei, dan kemarin lagi saya sampaikan undangan lagi, ya, barangkali beliau lupa, dan alhamdulillah sampai hari ini. Oh, mohon maaf ini Bapak Samsul belum saya hormati. Ya, Bapak Haji Samsul Hadi SPDI MPD selaku Kepala SMA Muhammadiyah Bang Sri, sebagai mitra kami, sebagai bagian daripada lembaga pendidikan kami, bahwa anak-anak kami yang ber-20 ini berstatus sebagai anak-anak SMA Muhammadiyah dan sudah lulus dari SMA Muhammadiyah Bang Sri secara kependidikan pondok pesantren sebagai santri pondok pesantren modern Nurul Ilmu Muhammadiyah, secara pendidikan formal adalah sebagai siswa SMA Muhammadiyah dan sudah lulus semua. Nah, cuman ijazahnya belum bisa diambil, nanti diambil setelah selesai masa khidmah. Tapi kalau cuman kepingin nonton, nanti tak tontoni. Ya, ini tapi oleh Pak Samsul belum dibawa ijazahnya, yang ngambil harus direktur. Nanti saya mau nyewa mobil untuk ngambil ijazah nanti. Ini kan berkas berharga, nanti kalau saya hanya sepeda motoran nanti khawatir, ya. Saya tidak buru-buru ngambil ijazah Pak Haji Samsul, kapan-kapan ini khidmah 1 tahun, nanti buru-buru malah kesusu udah mulai. Ini 1 tahun masih, tapi nanti kalau kepengen lihat ya tak scan ya biar tahu lah. Tapi ini nanti diambil ijazahnya setelah selesai khidmah. Jangankan ijazah SMA Bapak Ibu, ijazah MTS saja itu baru lihat gambarnya. Ijazah MTS masih kami simpan di berangkas sampai hari ini. Nanti akan kita berikan ijazah MTS, ijazah Ponpes, ijazah SMA ketika selesai khidmah, berarti setelah 7 tahun, 6 tahun MTS, 3 tahun MTS, 3 tahun SMA dan 1 tahun khidmah. Nanti akan mendapatkan 3 ijazah. Ijazah MTS, ijazah Ponpes, ini ijazah kunci swarga, dan ijazah SMA Muhammadiyah yang ini bisa untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan memang tidak paket C, walaupun memungkinkan kami Ponpes bisa menempuh jalur paket C, tapi sementara ini juga kita bekerjasama dengan SMA Muhammadiyah, walaupun kami juga punya peluang mendirikan Aliyah Muhammadiyah Bucu kalau bapak-bapak PCM siap, walaupun bisa memberikan SMA Muhammadiyah Nurul Ilmi atau SMK Muhammadiyah Nurul Ilmi, tapi sementara ini belum kepikiran itu. Sementara ini masih kepikiran bekerja sama dengan SMA Muhammadiyah Bang Sri. Kita masih setia dengan Pak Samsul. Pak Samsul 1 periode masih lama ya Pak ya? Masih ya. Jadi mudah-mudahan sukses ya. Jadi kelas 10, 11 hingga kelas 12 ini berada di SMA Muhammadiyah Bang Sri, bukan paket C. Walaupun tidak ada bedanya, paket C pun bisa jadi menteri ya. Bisa. Jadi DPR bisa, jadi polisi juga bisa, jadi ustadz bisa. Saya ini nggak punya ijazah malahan, saya malah nggak punya ijazah. Bingung kalau ditanya saya ijazah. Baik, demikian yang saya sampaikan, dan mohon bersabar, nanti ada pentas-pentas santri yang akan berada di tempat ini dan di panggung ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.